Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah. Pertama-tama, Ibu mau memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Putri Rizky Amalia, yang biasa dipanggil Ibu Kiki. Ibu dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baiklah. Di sini Ibu akan memberikan materi tentang SKI, yaitu Sejarah Kerajaan Islam. Oke, langsung masuk aja ya. Sejarah kebudayaan Islam. Di sini kita akan membahas tentang Sunan Giri. Ada dua kategori, yaitu pertama biografi Sunan Giri, dan kedua yaitu adalah latar belakang dakwah Sunan Giri. Kita langsung aja masuk materi yang pertama. Ini perkiraan dari wajah Sunan Giri nggak ya? Oke, kita langsung masuk biografi. Biografi Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi. Ia memiliki ayah yang bernama Maulana Isa dan memiliki saudara kandung, yaitu yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri memiliki ada banyak macam nama, yang terdiri dari yang pertama Raden Paku, yang kedua Prabu Mata, yang ketiga Sultan Paki, yang keempat Raden Ainul Yakin, dan yang terakhir ada yang kelima itu Jaka Samudra. Sunan Giri merupakan murid dari Sunan Ampel. Yang materi sebelumnya kan sudah dibahas kan Sunan Ampel? Oke. Hubungan Sunan Giri dan Sunan Ampel menjadi sangat dekat dikarenakan Sunan Giri itu menikahi seorang putri dari Sunan Ampel yang bernama Dewi Muntasyah. Masa kecil Sunan Giri diasuh oleh seorang saudagar yang kaya raya di kota Gresik yang bernama Nyi Ageng Panati. Pengusaha Nyi Ageng Panati itu berasal dari seorang awak kapal yang menemukan peti yang tersangkut di kapalnya, yang sedang belajar menuju ke kota Bali. Bayi tersebut diserahkan kepada pemilik kapal oleh awak kapalnya tersebut. Awak kapal itu anak buah dari pemilik kapal. Nyi Ageng yang bernama Nyi Ageng Pinati. Kemudian bayi itu diberi nama Jaka Samudra dikarenakan dia ditemukan di laut. Setelah cukup umur, si Jaka Samudra dikirim ke mana? Ayo. Ampel dan untuk berburu kepada Sunan Ampel. Menurut Babat Tanah Jawi, sesuai pesan Maulana Isa. Siapa Maulana Isa tadi? Bapaknya. Oleh Sunan Ampel, nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku. Latar belakang dakwahnya ya, kita langsung masuk ya. Yang pertama, ini di buku kan kalau nggak salah ada 6 macam ya. Bukan ada. Yang punya buku? Ada berapa? Ada 6 kan? Bu. Ya. Nah, ada 6 ya. Kita bahas cuma 2 ya. Udah dapat? Yang nggak bawa bukunya udah di monitor aja ya. Sama kok materinya sama yang di buku. Oke,
Latar belakang dakwah Sunan Giri. Yang pertama, Raja Blambangan masuk ke Islam. Di awal abad 14 Masehi, kerajaan Blambangan diperintahi oleh Prabu Menak Sembayu. Salah satu keturunan Prabu Hayam-Wuruk dari kerajaan Majapahit. Raja dan rakyatnya memeluk agama Hindu dan ada yang sebagian memeluk agama Buddha. Pada suatu hari, Prabu Menak Sembayu sangat gelisah. Demikian pula dengan permaisurinya. Hal itu dikarenakan ada apa? Dikarenakan apa? Oke. Sudah diusahakan mendatangkan tabib dan dukun untuk mengobati, tetapi sang putri belum juga sembuh. Memang pada waktu itu, kerajaan Blambangan sedang dilanda kagebluk atau wabah penyakit. Nah, banyak sudah korban yang berjatuhan. Menurut gambaran babat tanah Jawa, esok sakit, sorenya mati. Kira-kira sakit apa ya anak-anak? Seluruh penduduk sangat prihatin, berduka cita, dan hampir semua kegiatan sehari-harinya menjadi macet atau berhenti total. Atas saran permaisurinya, Prabu Menak Sembayu kemudian mengadakan sayembara. Siapa yang dapat menyembuhkan putrinya akan diambil menjadi menantu, dan siapa yang dapat mengusir wabah penyakitnya di Blambangan akan diangkat sebagai Bangli atau Raja Muda. Sayembara disebar di hampir pelosok negeri. Sehari, 2 hari, seminggu, bahkan berbulan-bulan, kemudian tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya untuk ikut sayembara tersebut. Pati Bangkul Bajul Sengsara akhirnya bertemu dengan Resi Kandabaya yang mengetahui adanya seorang tokoh sakti dari negeri seberang. Orang yang dimaksud adalah Syekh Maulana Ishaq, yang merupakan seorang ayah dari Giri yang berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Blambangan. Pati Bajul Sengsara akhirnya bertemu dengan Resi Kandabaya yang mengetahui adanya seorang tokoh sakti dari negeri seberang. Ya itu. Pati Bajul Sengsara dapat bertemu dengan Syekh Maulana Ishaq yang sedang bertafakur di sebuah gua. Setelah terjadi pembicaraan bahwa raja dan rakyat Blambangan mau diajak memeluk agama Islam, Syekh Maulana Ishaq bersedia datang ke istana Blambangan. Ia memang piawai di bidang ilmu ketabiban, ilmu kesehatan maksudnya ya. Putri Dewi Sekardadu sembuh setelah diobati oleh ayahnya Sunan Giri. Kagebluk juga lenyap dari wilayah Blambangan. Sesuai janji raja, Syekh Maulana Ishaq dinikahkan dengan Dewi Sekardadu. Ia diberi kedudukan sebagai adipati untuk menguasai wilayah Blambangan. Yang kedua, Sunan Giri menuntut ilmu. Siapa ingin membaca? Ibu kasih reward nanti. Ayo tunjuk tangan. Oke, kamu silakan baca di tempat ya. Waktu menjadi santri di Ampel, Desa, Sunan Giri sangat akrab bersahabat dengan putra Sunan Ampel yang bernama Raden Mahmud Ibrahim. Keduanya sangat keduanya bagai saudara kandung, saling menyayangi dan saling mengingatkan. Setelah berusia 16 tahun, kedua pemuda itu diajukan yang lebih ke negeri seberang. Sambil meluaskan pengalaman, Sunan Ampel berkata, di negeri Pasai banyak orang dari berbagai negeri. Oke. Tuh. Ada yang lagi mau coba? Ayo coba yang perempuannya. Ada yang minat? Untuk membaca? Nggak ada? Oh, aja. Nanti dapat reward loh. Ayo siapa yang mau? Ayo dah. Ayo dah, ayo baca.
Inilah busana keluarga ilmu dan kesalahannya dalam mengasuh para santri dan berjuang menegakkan agama Islam. Hal itu akan berguna kelak bagi kehidupanmu dan masa yang akan datang. Pesan itu dilaksanakan oleh diri dan Raden Mahmud Ibrahim. Biar ibu yang selanjutnya. Begitu sampai di negeri Pasai, keduanya disambut sangat gembira, penuh rasa suka dan duka oleh Syekh Maulana Ishaq, ayah kandung Sunan Giri, yang tidak pernah melihat anaknya sejak dari bayi. Di negeri Pasai, banyak ulama besar dari negara asing yang menetap dan membuka pelajaran agama Islam kepada penduduk setempat. Hal ini tidak disia-siakan oleh Sunan Giri dan Maulana Mahmud Ibrahim. Kedua pemuda itu belajar agama dengan tekun, baik kepada Syekh Maulana Ishaq sendiri maupun kepada guru agama lainnya. Ada beberapa beranggapan bahwa Sunan Giri dikaruniai ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung berasal dari Tuhan, sehingga kecerdasan otaknya seolah gak ada tandingannya. Di samping belajar ilmu tauhid, mereka juga mempelajari ilmu tasawuf dari alaman riyah, Baghdad dan Gujarat yang banyak menetap di negeri Pasai. Ilmu yang dipelajari itu berpengaruh dan menjiwai kehidupan Sunan Giri dalam perilakunya sehari-hari. Ia mempunyai ilmu tingkat tinggi, ilmu yang sebenarnya hanya pantas dimiliki oleh ulama yang berusia lanjut dan berpengalaman. Gurunya kemudian memberinya gelar Syekh Maulana Ainul Yakin. Setelah 3 tahun di Pasai dan masa belajar itu sudah dianggap cukup oleh Syekh Maulana Ishaq, keduanya diperintahkan kembali ke tanah Jawa oleh ayahnya. Sunan Giri diberi sebuah bungkusan kain putih yang berisi tanah yang berpesan, kelak bila tiba masanya, dirikanlah pesantren di Gresik. Carilah tanah yang sama betul dengan tanah dalam bungkusan ini. Disitulah kau akan membangun pesantren. Demikian pesan ayahnya. Kedua pemuda itu kemudian kembali ke Surabaya, melaporkan segala pengalaman kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel memerintahkan Mahmud Ibrahim berdakwah di daerah Tuban. Sedangkan kalau Sunan Giri diperintahkan pulang ke kota Gresik, kembali ke ibu angkatnya yaitu Nyai Ageng Pinati. Nah, tadi kan udah menyaksikan, udah membaca juga temannya tadi kan udah ada yang nyimak. Di sini ibu akan memberikan 2 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab, nanti ibu kasih reward. Tahu apa itu reward? Tadi kan udah baca dan nyimak, udah mendengarkan. Ada berapa nama lain dari Sunan Giri? Angkat tangan. Udah tadi. Kamu mau jawab? Mau jawab? Ya, sebutkan apa saja. Ada yang bisa? Kan ada buku ya, coba baca sambil di bukunya. Siapa yang berani? Ayo. Ada di buku ya, halaman berapa buku ya? Sebesar ya suaranya ya. Sebutkan. Boleh, sebesar ya suaranya. Ya, sebutkan, kan ada 5 katanya tadi kan. Ya, sebutkan satu persatu. Ya.